Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Njen Jelani. Kali ini saya akan membahas tentang ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tugas kelompok kami ambil situasi 5 yaitu SMK. Ya. Ada kelompok kami, saya sendiri Indian Jalani dan Ibu Lita Mirnawati, serta Ibu Aris Setiayuni dan Ibu Lela Awalia. Ini situasi 5 SMK, situasi 5 SMK ini skenario-nya. Pak Ceta adalah seorang guru mata pelajaran teknologi perkantoran disebut SMK. Ya, ini salah satu di SMK. Ia merencananya akan melakukan sebuah pembelajaran tentang transaksi online untuk murid kelas 10. Seperti itu. Selanjutnya, Pak Ceta lalu menjelaskan tahap pembelajarannya. Ya. Dan di akhir pertemuan daring, Pak Ceta memberikan waktu untuk muridnya mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Setelah itu, ia juga mempersilahkan muridnya untuk menghubungi via WA kelas jikalau ada kebingungan saat menggali informasi secara mandiri di rumah, tak lupa ia memberikan semangat. Selanjutnya, ini untuk memudahkan murid-murid, Pak Ceta pun membagikan slide presentasi ke dalam WA kelas. Saat proses memantau ini, Pak Ceta juga melakukan formal. Ketika kemudian ia menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih ada miskonsepsi. Ya. Dan yang keenam, setelah selesai dengan tugas mandirinya, para murid pun kembali bertemu Pak Ceta di sesi pembelajaran daring selanjutnya. Dari skenario SMK yang tadi sudah disampaikan, ini ada pertanyaan pertama, kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi. Jawabannya, kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi yang pertama adalah minat belajar dan yang kedua profil belajar mandiri. Mohon maaf, profil belajar murid. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jawaban kedua, ini minat belajar. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik murid diantaranya adalah menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid sesuai minatnya. Yang kedua, menciptakan pembelajaran kontekstual dan real dengan kompetensinya. Yang ketiga, memberikan kesempatan belajar pengalaman belajar. Tercermin saat Pak Ceta mengajar banyak menggunakan gambar, slide visual, atau alat bantu saat menjelaskan. Jawaban kedua tentang profil belajar murid. Gaya belajar visual diantaranya belajar dengan melihat, contohnya dengan slide presentasi atau gambar. Tercermin saat Pak Ceta memberikan tugas merangkum dengan memperbolehkan murid-muridnya secara bebas dalam ragam bentuk poster, PPT, note, mind map. Ya. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Jawaban tiga, ini produk dan proses. Diferensiasi produk, murid-murid bebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk PPT, poster, note, mind map. Selanjutnya, diferensiasi proses, Pak Ceta melakukan asesmen secara informal. Ketika Pak Ceta menemukan murid yang miskonsepsi, Pak Ceta menghubungi muridnya dan meminta mereka bertemu dalam kelompok kecil secara daring. Pertanyaan 4, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, ini penilaiannya secara sinkronus dan asinkronus, baik penilaian pengetahuan dan keterampilan, tekniknya unjuk kerja atau presentasi, dan instrumennya lembar observasi.
Kesimpulan, satu pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha terbaik guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan murid dan berfokus pada kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kesimpulan yang kedua, dalam kasus ini Pak Seta belum memenuhi 3 kebutuhan belajar murid. Beliau hanya memperhatikan minat dan profil belajar murid saja. Pak Seta tidak memperhatikan kesiapan murid. Kesimpulan yang ketiga, Pak Seta belum memenuhi 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Beliau hanya memunculkan 2, yaitu diferensiasi proses dan produk. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.